Halo, jumpa lagi bersama gue Ruby Herman di program Rahasia Investasi Sukses. Nah, kali ini kita mau membahas tentang media. Nah, media ini penting banget, terutama untuk iklan ya, apalagi medianya ada di luar rumah. Nah, sudah hadir bersama saya ada Victor Aritonang. Halo, bro. Halo, bro. Apa kabar? Sehat selalu, bro. Lama nih. Here's my promise, I will rise and shine. Hai teman-teman, selamat datang di YouTube channel Ruby Herman. Sebelum kita nonton, jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Yuk, kita nonton sama-sama. Lama gak berjumpa kita. Iya, ini CEO-nya Space. Yes. Nah, kita bakal kupas tuntas ini Space nih. Ya. Ini sekarang potensial customer-nya 5 juta. Waduh, ganas nih. Kita mau bahas tentang media, khususnya yang bisa menjangkau 5 juta orang nih ya. Oke, nah apa ini Space nih? Jadi Space itu sebenarnya media company tentang advertising. Secara prinsip sebenarnya adalah ya advertising pada umumnya. Tapi bedanya adalah mungkin Space ini secara keunggulan itu dia punya beberapa ekosistem. Ada yang OOH, ada yang DOOH, ada yang untuk activation. Kita mesti jelasin nih, karena banyak juga yang awam kan. Ya. OOH apa? Iya, boleh Bu, gimana? Oke, kalau OOH itu kita biasa sebut adalah out of home. Jadi media yang ada di luar ruang, gampangnya adalah media yang tidak ada unsur teknologinya. Oke. Ada spanduk, ada billboard, ada poster, ada flyer dan sebagainya. Itu adalah OOH. Iya. Kalau DOOH adalah digital out of home, sehingga ada unsur teknologi. Ada LED, ada LCD, ada Videotron, ada PID. Kalau teman-teman pernah lihat ada TV yang ada di KRL, nah itu salah satunya. Itu, Nah, itu 924 layar kita sebar di KRL Jabodetabek, 80 stasiun, itu TV-nya Space. TV-nya Space itu. Jadi dua itu ya. Ya. Nah. Berikutnya ada juga nanti kita bicara adalah activation, tapi kita bilang adalah brand promotor activation. Jadi kita ciptakan banyak orang di daerah untuk melakukan kegiatan sampling atau kegiatan event untuk mengenalkan produk dari si brand langsung ke customer. Jadi biasanya kalau produk-produk baru ya, yang mau dipasarkan. New product launching biasanya. Iya, new product launching, tapi sebelumnya itu dulu ya, kasih sampel atau kasih apa. sampel. Ataupun juga, tes kecil jualan. Tes kecil jualan. Langsung ke retail. Dari situ sehingga nanti retail punya pengalaman atau experience sehingga nanti dia mau ningkatin basket size-nya untuk membeli produknya si brand. Nah, kita yang akan membantu untuk penetrasi ke retail ataupun ke customer tersebut. Kira-kira gitu. Jadi nggak usah repot-repot ya buat brand itu udah ada dari Space yang melakukannya. Jadi kita bantuin campaign-nya, kita bantuin juga untuk nanti pendistribusian sampai ke penetrasi market. Kira-kira gitu. Jadi online offline. Online offline. Offline ini dilakukan secara agresif, secara busukan gitu ya. Ya. Grassroots langsung kita masuk ke area retail di area-area di daerah sih lebih tepatnya. Melayaninya di sampai desa apa hanya kota atau gimana? Kita both ya, jadi ada di level terkecil tuh kita bisa jangkau sampai ke level desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten sampai dengan provinsi gitu. Jadi sebagai informasi mungkin kalau sekarang Space hampir memiliki kurang lebih 905.000 aset atau inventory. Sadis. Hampir 1 juta, bro. Hampir 1 juta. Hampir 1 juta inventory di 34 provinsi yang ada di Indonesia. Sadis. Ini berapa persen digital? Ya kan tadi kan ada dua. Ada OOH atau DOOH ya. Berapa persen digitalnya? Ya, sekarang sih memang masih majority adalah OOH, kurang lebih sekitaran 60-40. 60-40. Ya, 60 OOH, DOOH-nya 40% lah. Gitu. Nah, si OOH ini ada di mana aja? Bukan billboard juga ya? Ya, Billboard. ya. Terus Jadi apa lagi? kalau billboard kita di 34 provinsi kurang lebih kita pegang konsesinya untuk 13.800 titik, bro. Sadis ya. Jadi kalau ada kepentingan misalnya untuk bisa penetrasi Indonesia, nah mungkin Space jawabannya. Waduh. Iya. Wah, 40%-nya lagi secara digital. Ya. Digital termasuk yang di komuter lain tadi ya? Ya, ada di komuter line, ada di Videotron, ada di stasiunnya, di terminal, di pasar, ataupun juga di beberapa aplikasi. Mobile apps ya, kira-kira gitu. Nah, ini bicara soal digital atau iklan juga ya, digital iklan ini kan sekarang ini banyak tantangannya nih. Yes. Nah, apa nih servisnya dari Space ini nih yang membedakan dari yang lainnya nih?
Kita berangkat dari perjalanan campaign, banyak sekali aktivitas yang kita udah paham adalah pasti semua company atau brand udah pernah jalanin. Tujuannya pasti adalah branding, pasti. awareness, Iya, awareness. impression, exposure, sampai dengan dia bikin orang top of mind. Oh, Ya kan? Iya, Itu adalah current aktivitas campaign. Nah, yang mau kita kasih adalah gimana caranya campaign bukan cuma sekedar itu, tapi sampai kepada konversi, bro. Nah, Iya, ini ujung-ujungnya kan jualan. pengen Konversinya gitu kan? Iya. Iya. Berapa sih kalau seandainya gua keluarin duit budget iklan, misalnya 100 juta, 200 juta, Iya. terus produk gua lakunya berapa? Iya. Nah, cara ngukurnya itu kan nggak gampang, bro. Iya. Apakah setiap kita campaign, misalnya bro pasang campaign di satu titik media asset apapun namanya, Iya. apakah bro akan terukur tuh jualannya berapa? Nah, itu yang nggak gampang. Nah, sehingga sekarang kami Space kasih namanya solusinya namanya ROAS, bro. ROAS. Apa itu ROAS? ROAS itu adalah return On on ad spend. Jadi kita mau kasih sama teman-teman brand, mungkin ada teman-teman brand yang dengar di sini. Iya. Kita kasih adalah solusinya adalah 100% garansi ROAS. Wih, serius. Jadi kalau seandainya bro, anggap deh bro punya usaha, misalnya contoh doang ya, biskuit gitu ya. Biskuit, iya. Biskuit, bro campaign sama kita, anggap deh nilainya 1 miliar. Iya. Tersedia mungkin inventorinya ada yang di billboard, ada yang di poster, Iya. ada juga yang di TV dan Iya, sebagainya. iya. Nah, 1 miliar bro campaign tadi, Iya. itu kita garansi beli balik produknya bro 1 miliar, kita langsung distribusiin ke retail. Nah, itu garansinya. Serius nih? Serius bro. Ini jadi anggapnya garansi uang kembali dari Jakarta tapi bentuknya dibeli barang gitu. Dibeli barang. Jadi secara prinsip bro iya, campaign marketingnya udah jelas nih ya tujuannya apa. Iya. Plus produknya bro kita garansi beli langsung 100% senilai biaya campaign. Bro Victor, gimana kalau seandainya 10 miliar kita jalanin bro? Jalanin juga. Jalanin juga. Produknya apa aja nih? Produknya spesifik memang sekarang kita jalanin adalah untuk FMCG, FMCG ya, oke. fast moving consumer good, ada F&B, terus kemudian ada apa namanya sembako, ya kebutuhannya adalah untuk warung atau toko-toko retail yang ada di daerah. Wah. Kabar baiknya bro, Iya, kalau iya. bro campaign nanti ya, berapa sih yang akan punya potensi untuk produknya bro tersebar? Iya. Kita punya kurang lebih ada 300.000 mitra toko. Jadi produknya bro kita bisa sebarin tuh ke daerah-daerah. Ada di DIY. Ini bisnisnya jadi begitu. Jadi menggurita nih jadinya. Ada DIY ada. ada Jateng, Iya. ada Jatim, Iya. NTT, NTB, Bali, Padang, Medan. 8 area bro. Aduh, ini sih terobosan nih. Ini anggap aja jadi jalur distribusi tapi bonusnya kasih iklan. Ya. Ini kalau gue nangkapnya kayak gitu deh kan. Atau dibalik. Itu dibalik. Orang iklan, bonusnya Iklan, distribusi. Bonusnya distribusi. Iya. Atau di distribusi dapat bonus iklan. Iklan. Wah, cakep tuh. Kosnya cuma satu, ya Kosnya kan? cuma satu. Kosnya cuma satu, tapi Wah, brand dapat manfaatnya 2. Ini jadi mendisrupt mendisrupt lagi nih. Wah, keren. Nih. Tadi dengan ada 300.000 ya Mitra toko. mitra toko. Jadi anggapnya reseller lah ya. Ya, Mitra toko kan kalau seandainya bro punya brand biskuit, Iya. bro pengen akuisisi toko harus ada kosnya dong, Iya dong. harus ada manpowernya dong, Betul. harus ada delivery dan logistiknya, Iya. harus ada gudangnya bro. Iya itu. Nah ini semua bro nggak perlu lakukan karena kita nanti yang akan solve itu semua. Space punya ekosistemnya. Safe ya, kita punya Wah, ekosistemnya. Mantep nih. Kalau gitu gue mau kontak teman-teman gue yang punya skincare apa? Oh, skincare. Pabrik Kasih makanan ke ya. kita. Ya, FMCG makanan. FMCG. Tapi sebenarnya skincare kalau bisa nggak? ya, kita baru mau jalan sama ini bro, minyak rambut. Punya rambut. Minyak rambut dia sistemnya itu sachet. Jadi kebayang kalau bro ke toko tuh ada sachet yang shampoo yang direnceng. Nah ini minyak rambutnya kayak gitu. Kita mau distribusiin ke mitra toko juga. 300.000 itu. 300.000 bro. Kita bertumbuh terus bro karena jumlah gudangnya kita sebenarnya ada 13.800 gudangnya. Yang sekarang baru beroperasi itu baru 200 titik. Keren. Gitu. Ya, semoga nanti bisa membantu lah ya buat teman-teman brand. Ini sangat membantu dan solusi ya. Solusi banget ya. Solusi banget lah. Iya, jadi dapat awareness-nya tadi bisa di mana aja. Ya. Dapat billboard. Nah, masalah iklan bro, nanti
tergantung sama teman-teman brand. Mereka mau pasangnya nanti disesuaikan dengan keinginannya. Relevannya gimana deh gitu ya. Contoh misalnya kalau bro distribusi gitu ya. Misalnya kita pilih DIY Jateng Jatim. Nah mungkin nanti iklannya akan kita sesuaikan bro. Perjalanan dari Jakarta menuju Semarang kita nanti bisa pasang seat cover di seat kereta cover. api, kereta api jarak jauh. Jadi ditaruh di sini, Iya. itu kan kurang lebih 8 jam sampai 10 jam tuh bro. Iya. Bayangin brand bro langsung di Lihat, depan mata, terus lihat, lihat, terus 8 jam. 8 jam tuh. Masuk ke otak. Itu Iya, salah satunya. Iya. Atau yang kedua, ini nih bro, ada kelewatan. Jadi mitra tokonya, di Iya. depannya kita bisa pasangin spanduk, Spanduk. jadi shopline, ya brandnya bro kita pasangin, tinggal kasih aja toko Victor gitu. Waduh, sadis ini. Kira-kira gitu salah satu Ini contohnya. kreatif sekali nih. Keren. Ya, Keren banget. Ini solusi yang dibutuhkan oleh oleh teman-teman brand. teman-teman brand semua. Iya. Yes. Karena gini bro, mungkin bisa jadi di semester pertama di 2023 itu banyak sekali orang berfokus terhadap digital, iya kan? Mengakuisisi lewat iklan digital. Kita ngerti lah, gue paham bahwa masing-masing brand punya pendekatan yang berbeda-beda. Nah kita makanya fokus di semester 2 ini kita mau bantuin mereka untuk nge-boost kinerja penjualannya juga gitu. Siapa tahu dengan kehadiran kita salesnya jadi naik. Gitu. Iya. Ini servis yang beda dibandingkan perusahaan media lainnya. Ya. perusahaan media lainnya mana bisa nggak sih gitu ya? Belum tentu. Belum tentu ya. Kalau Iya. kita klaim mungkin saat ini adalah kita yang pertama dan satu-satunya bro. Sampai detik ini ya. ROAS. Ya, gitu ROAS. tuh. Kalau yang jalan misalnya ditanya, Bro Victor, apa aja sih yang udah jalan brandnya gitu ya? Salah satu mungkin brand biskuit. Kenapa tadi cerita terus biskuit? Iya, biskuit, iya. Nah biskuit salah satunya. Ada minyak yang untuk semacam kayak apa? Buat ditaruh di badan. Terus ada minyak untuk nolak-nolak angin gitu. Oh iya. Terus kemudian ada juga semacam apa ya bro, obat-obat tapi bukan obat tapi vitamin gitu. Oh, itu bisa semua ya? Ya, air mineral dalam kemasan. Bisa juga ya. Ya. Terus mungkin sekarang tuh kita lagi dicari-cari brand. Frozen bro. food bisa. Frozen food bisa asalkan mungkin brandnya nanti bisa titipin freezernya bro di gudangnya kita. Oh, freezernya Ya. dengan syarat itu ya. Ya. Jadi bisa jalur distribusi juga ya. Betul. Cakep. Wih, mantap sih. Kedepannya akan ada apa lagi nih, Pak Victor? Sekarang kita lagi buatin satu platform namanya Ads Platform. Iya. Jadi Ads Platform ini seperti commonnya marketplace. Bedanya isinya kalau itu biasanya adalah produk. Kalau ini adalah inventory media. Oh. Jadi semua orang nanti bisa akses untuk dia mau pasang iklan di mana, Iya. jenis medianya apa, Iya. berapa lama durasinya, harganya berapa tuh langsung klik, Widih. langsung bisa order. Jadi dari situ. media agregator kan? Ya, jadi Iya. media agregator itu ada nanti asetnya milik kami, Iya. ada juga asetnya milik teman-teman media owner yang lain. Lu baik juga ya. Tapi kalau yang itu nggak dapat ROA sih dong. Kalau ternyata produknya fast moving bro, nggak apa-apa, kita bisa diskusikan. Juga. Oh, bisa diskusikan ya. Ini kantong kiri, kantong kanan. Nih. Aduh, keren banget ini. Iya. Karena punya media sendiri ya, bisa katakan banyak tempat kan. Ya. Banyak tempat makanya itu ya. Wah, Ya. cakep nih. Space gitu ya. Ya, Tadi panggilannya Space. Tagline-nya tadi integrated. Apa itu tadi? Ya, ini integrated media based solution. Oke. Jadi, nah ini contohnya doang nih. Ini kayak digital totem kita yang ada di stasiun, Iya. gitu ya. Kalau di kereta di KRL, Iya. kalau ini yang ada di kereta api jarak jauh. Ini yang tak bilang tadi sih. Oh iya, cover seat ya, 140.000. Waduh. Ini transportasi bis juga ada. Iya. Jadi bis itu kita sama bis Damri bro, sama Damri, Agramas. Keren. Makin grow nih. Ya. Mantap. Oke, nah, Bu Victor, Ya. apa yang menjadi rahasia sukses atau keunggulannya dari SPC ini? Mungkin boleh di-summary-in. Nah. Oke, jadi yang pertama mungkin kita mempelajari habit, appetite-nya brand itu ketika melakukan campaign di periode-periode sebelumnya. Kita tahu mereka punya satu angle atau hook point yang mereka ingin capai, itu satu. Kita analisa itu. Yang kedua adalah kita ngelihat profil atau customer yang melihat advertising itu siapa dan bagaimana di era zaman sekarang. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah
kesuksesannya teman-teman brand yang sudah melakukan aktivitas lebih dulu tuh kayak gimana sih? Iya, Nah, kita juga ingin melihat tuh gimana angle-nya mereka melakukan itu. Nah, terakhir adalah sebenarnya yang kita pengen tonjolkan adalah mengapa kita bisa mencapai di posisi ini adalah kita bisa menggabungkan segala macam ekosistem yang kami miliki untuk menjadi one stop solution-nya mereka. Nah, jadi kalau dipikir, apakah inventory medianya Space itu adalah yang terbaik gitu ya? Mungkin bisa jadi akan dibandingkan sama brand-brand lain. Media inventory-nya Space sebenarnya nggak oke banget, karena banyak media owner yang inventorinya gede banget bro, cakep di jalan protokoler dan sebagainya, kira-kira gitu. Tapi tapi yang kita bisa memberikan garansi untuk itu dia ya, penjualan produknya itu senilai dengan biaya iklan. Iya, itu yang dibutuhkan oleh brand-brand gitu kan. Ujung-ujungnya apalagi sekarang udah mau akhir tahun bro. Oh iya, siapa tahu brand ada yang mau kejar target secara penjualan, ya welcome to Space. iya. Ini mancing, kasih umpan gitu kan. Gua pernah bilang kemarin sama anak-anak, tenang aja, pokoknya semua akan Space pada waktunya. Mantap, semua akan Space pada waktunya. Kan bisa pada pindah nih. Kan semua pada Space pada waktunya. Semua akan Space pada waktunya. Itu waktunya. orang mungkin, wah, bisa kata, wah, di garansi di gitu kan, produk tuker produk jadinya. Gue bilang sama anak-anak juga, kita bukan pilot, ya kan? Tapi kita akan bisa membawa kapal ini terbang ke luar angkasa. Nah, jadi Space ya. Space ya. Cakep, ya. Wah, kan sih ini jadi solusi banget nih. Jadi buat para brand-brand. Nah, buat teman-teman yang penasaran, nanti gue taruh di description untuk menghubungi Space, gitu kan ya. Wah, ini pasti nanti banyak yang nelpon. Banyak yang nelpon, semoga amin. Semoga kita bisa membantu dan memberikan solusi yang tepat buat teman-teman lah. Iya, benar-benar. Ya, jadi biar roda ekonomi juga berputar di Indonesia kan makin mantap lagi. Dan thank you so much ya, bro. Yes, sukses thank you very buat much Space. juga, sukses juga buat Rins. Ya, thank you so much ya. Demikian teman-teman video kali ini, semoga bermanfaat. Teman-teman yang penasaran langsung aja kontak ke Space, cari Bro Victor. Oke, sampai jumpa di next episode. Saya Ruby Herman, bye-bye.